Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada Tokyo Motor Show tahun ini yang lalu, Daihatsu mengeluarkan Daihatsu Rocky. Dan Toyota pun juga tidak mau kalah dengan mengeluarkan kembarannya, itu Toyota Rise. Ya, ini dia bersharing platform yang sama dengan platform dari Daihatsu, yaitu DNGA. Seperti apakah impresinya? Tonton terus video berikut ini. Ya, sekarang kita lihat dulu bagian depannya. Bagian depan dari mobil ini cukup cantik. Bisa kita lihat di sini, Kinlook, desain grill Kinlook Toyota ini pun sangat kuat, sangat ciri khas Toyota sekali. Dan dulu ketika saya melihat di internet, Toyota Rise ini mirip dengan Toyota RAV4 bagian depannya. Sehingga saya seperti melihat mobil ini seperti baby RAV4 di Toyota Rise ini. Grill yang cantik itu pun dibalut dengan lampu yang sudah LED, terus ada di sini stand-nya pun juga sudah LED dengan sedikit animasi, dan fog lamp dia juga sudah LED. Lalu di sini dia ada dua sensor parkir di kiri dan kanan, kamera mundur karena dia sudah kamera depan karena dia sudah memiliki fitur dari Toyota Sensing sendiri. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Ban dia sudah memiliki profil 195/60 R17 yang dibalut dengan ban Dunlop NSF. Dia two-tone color karena ini merupakan tipe paling tinggi. Dan di sini pun dia sudah ada sen halogen, dan di bagian sini dia juga sudah ada kamera. Jadi mobil ini pun sudah memiliki kamera 360 derajat. Dan tentu saja dia sudah memiliki keyless entry. Dan yang menarik adalah di sini, pilar B dan C-nya pun seperti dipisah, sehingga secara tidak langsung dia menghasilkan kesan floating roof. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya pun tidak kalah menarik karena dia lampunya dia juga sudah LED di sini. Meskipun lampu sen dia masih halogen biasa, tidak apa-apa. Lalu dia ada dua sensor parkir, satu di sini, satu di sana, dan ada mata kucing juga. Dan di sini kamera mundurnya dia ngumpet. Kesan lampu di sini pun dia cukup bagus. Di sini lampunya dia di black out. Terus setelah itu dia ditarik dengan black piano finishing di sini. Wiper pun sudah standar. Ada shark fin antena di sini. Dan tentu saja defogger karena di Jepang pun dia memiliki 4 musim. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasi dari Toyota Rise pun dia juga cukup lega. Saya pun bisa masuk di sini. Cukup lega untuk menyimpan 4 koper. Bahkan di sini Anda pun bisa membawa peralatan ski. Dan apabila menurut Anda ini kurang cukup luas, Anda pun bisa membaringkannya. Sehingga bagasinya pun lebih luas. Namun sayangnya bibirnya mungkin ini sedikit dia lebih tinggi, sehingga ketika Anda memindahkan barang apabila Anda sudah tua mungkin bisa membuat sakit pinggang. Sekarang kita ke bagian dalamnya. Ya, sekarang kita di bagian interior dari Toyota Rise. Jok di sini dia pun masih fabric. Pengaturan tentu saja dia hanya teleskopik saja. Maksud kami lihat saja, tidak bisa teleskopik. Dan posisi mengemudinya pun dia kurang lebih mirip-mirip dengan Toyota Rush. Namun dia di sini ada sedikit yang menggegam, sehingga ketika Anda bermanuver, badan Anda tidak akan kemana-mana. Dan di sini ada head unit 7 inci yang sudah
bisa Apple CarPlay, Android Auto. Di sini kamera tangannya dia belum auto dimming, jadi masih manual biasa. Lampu di sini halogen, dan di sini ada sensor yang banyak, ya ini untuk Toyota sensingnya. Di sini dia ada cup holder, berarti akomodasinya cukup banyak. Di kiri kanan sini ada cup holder, lalu di bagian sana ada 3 cup holder, cukup baik. Di sini dia ada sedikit armrest yang lumayan proper, dan tempat penyimpanannya pun tidak cukup besar. Namun di sini ada berudu-berudunya sehingga ketika Anda menyimpan barang tidak akan membuat tergores halus. Rem tangan di sini masih mechanical, transmisi CVT dengan Triptonic dan ya dengan mode Triptonic manual. Lalu di sini ada soket 12 volt, pemanas kursi, lalu USB 2,1 ampere, ada 2 untuk menghubungkan ke head unit dan mengecas, dan itu saja. Materialnya sendiri pun ya tidak cukup baik, kita pun oke lah, build quality-nya oke, namun bahannya kurang, dan di setir pun dia banyak pengaturannya untuk mengatur MID, suara, lalu ada fitur parkir. Nah, ini yang menarik, dia pun juga memiliki lane keep assist, adaptive cruise control, dan di sini pun dia ada anti mitigation collision, stability control, auto start stop, dan sensor parkir. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sekarang kita di bagian belakang dari Toyota Rise. Duduk di sini pun cukup enak, cukup ergonomis karena dia pertama headroomnya dia cukup lega, dan legroomnya pun dia lumayan lega. Jadi Anda bisa duduk seperti ini, lumayan proper, dan dia pun juga sudah dilengkapi dengan 3 headrest di sini. Namun sayang dia tidak ada armrest untuk memegang tangan Anda, dan hiburan di sini pun juga cukup banyak. Dia memiliki di sini charger USB port di sini 2,1 ampere sebanyak 2. Dan untuk akomodasinya menurut kami kurang karena di sini hanya ada 1 kantong jok dan ada 2 cup holder di masing-masing tiap pintu. Sekarang kita lihat bagian dari mesin Toyota Rise. Dia memiliki mesin 1000 cc, 1KR dan kode 1KR Fair. 1KR itu merupakan kode mesin yang digunakan oleh Toyota Agya dan Ayla. Kami tidak tahu apakah antar blok mesinnya yang sama atau 1KR itu merupakan kode dari mesin 1000 cc. Jadi 1KR VR turbo menghasilkan tenaga 98 PS dan torsi sebanyak 185 Nm. Kita lihat kap mesinnya pun dia belum dicat sewarna bodi, dan overall cukup rapi. Jadi sebenarnya Toyota Rise ini akankah dia masuk ke Indonesia? Iya, menurut petinggi dari Daihatsu dan Toyota, ia akan masuk kalau tidak salah di awal 2020 atau tidak awal 2021, kami lupa, tapi sekitaran segitu. Dan dia pun akan sama harganya dengan Honda HR-V. Itu menurut prediksi kami. Pertama, alasan kami karena itu karena apa? Toyota CHR yang harusnya menjadi pesaing dari Honda HR-V, dia ditetapkan di harga 500 juta rupiah. Toyota Rise ini di bawahnya dengan mesin yang sama dan CBU, dia pun pasti harganya tidak akan di bawah dari Honda HR-V, akan sama 300 sampai 350 juta dari prediksi kami. Jadi begitu saja video kami mengenai Toyota Rise. Terima kasih sudah menonton. Ketik like untuk bila Anda suka video ini, dislike bila Anda tidak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.